ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Kepada semua kelas 40 hadis arba'in Imam Nawawi yang selalu Ustadz cintai, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya terjaga, panjang umur, sehat walafiat dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pelajaran kita yang sekarang sudah sampai hadis yang kelima. Sekarang sudah sampai hadis yang kelima. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahudah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fi kitabihi al-Arba'in Nawawiyah ila qala al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Jadi hadis yang kelima ini diberi tema ingkarul bid'ah al-madmumah, mengingkari bid'ah-bid'ah yang tercela. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi hadis yang kelima ini hadis tadi Ustaz sampaikan yang bertema mengingkari bid'ah-bid'ah yang tercela, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah, istri daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya kinayah, punya kunyah, alam kunyah. Kalau dalam bahasa Arab atau nahwu itu disebut alam kunyah. Mana-mana ada nama di situ didahului lafadz abun, lafadz umun seperti Abu Bakar. Nah, di sini ada Sayyidah Aisyah sebut Ummu Abdillah. Dan perlu diketahui Ummu Abdillah di sini bukan berarti Sayyidah Aisyah adalah ibunya Abdullah, bukan. Ya. Karena Sayyidah Aisyah tidak melahirkan seorang putra maupun putri. Akan tetapi Abdullah di sini adalah putra daripada saudaranya Sayyidah Aisyah, yaitu Sayyidah Asma. Ya, sahabiah. Ada sahabat namanya Asma binti Abi Bakar. Jadi Sayyidah Asma binti Abu Bakar ini adalah saudaranya Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah sendirilah yang meminta agar beliau mendapat gelar Ummu Abdillah. Itu menandakan dekatnya hubungan kekeluargaan antara kakak dan adik, yaitu siapa? Aisyah dan juga saudara perempuannya yang namanya Asma binti Abu Bakar.
Asma sendiri ini adalah suami, istri daripada sahabat Zubair bin Awam. Di Asma ini saudara istri daripada Zubair bin Awam. Sama-sama putra siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ayo, siapa yang tahu nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar As-Siddiq siapa? Namanya siapa? Abdullah. Ya, jadi kalau kita melihat sejarah, ya, Abu Bakar itu punya namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafah. Memang orang Arab itu sering, ya, nama kadang malah tidak disebutkan nama aslinya, kadang disebut alam kunyahnya atau lakopnya. Abi Quhafah, sedangkan Abi Quhafah sendiri nama aslinya adalah Utsman. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah. Sedangkan ayahnya Abi Quhafah nama siapa? Nama aslinya Sayyidina Utsman, bukan Utsman bin Affan, ya. Utsman, punya nama Utsman. Oke. Sedangkan ibu dari siapa? Sayyidah Aisyah namanya Ummu Ruman. Ibu dari Sayyidah Aisyah namanya Ummu Ruman. Alhamdulillah, ya, kita sedikit-sedikit tengok sejarah, ya, biar kita mengetahui, karena kita tidak bisa pungkiri kemuliaan, keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Begitu juga putrinya juga mendapatkan gelar As-Siddiq, cuman As-Siddiqah, ya, As-Siddiqiyah itu sama. Ayah sama putri sama anak memiliki gelar yang sama. Oke, kita lanjut kepada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang memunculkan, membuat-buat fi amrina, di dalam urusan kita. Urusan di sini yang dimaksud adalah syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ahdasa fi amrina hada, ini loh. Hada ini isim isyarah untuk menunjukkan benda-benda yang kelihatan. Sedangkan syariat Nabi kita itu bukan sebuah benda. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Allah yang dibawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Seakan-akan bisa ditunjuk, ini loh, pakai hada. Jadi hada di sini kalau ulama mengartikan lita'dim, ya, untuk lita'dim bahasanya, untuk mengagungkan sebuah perkara tersebut. Barang siapa membuat-buat fi amrina ma laisa minhu, sesuatu yang bukan termasuk dari amrina, bukan termasuk ajaran kita, bukan termasuk syariatnya Allah, fahuwa raddun,
maka sesuatu tersebut raddun, ditolak. Rawahul Bukhari. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim, Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal amalan dengan sebuah amalan dengan sebuah amal, laisa alaihi amruna, yang tidak ada atas amal tersebut amruna, urusan kita, syariat kita, fahuwa raddun, maka orang tersebut raddun, orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mari kita pahami hadis ini adalah, tadi Ustadz sudah bilang, hadis ini adalah menjelaskan tentang bid'ah, ya, bid'ah yang tercela. Apa arti dari kata bid'ah itu sendiri? Bid'ah itu sesuatu yang baru, la ala ghairi misalin sabiq, sesuatu yang sebelumnya tidak ada contoh, itu bid'ah. Allah juga memiliki sifat al-mubdi atau al-badi', badi'us samawati wal ardh, badi'us samawati wal ardh. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi yang mana sebelumnya tidak ada contoh. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari makna lafaz bid'ah sendiri adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Sekarang seperti halnya yang masyhur, bid'ah adalah sebuah pekerjaan yang tidak ada contoh pada masa sebelumnya, yaitu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, alias sebuah amalan yang orang tersebut itu mengada-ada, tidak ada dasarnya Al-Quran, juga tidak ada dasarnya Al-Hadis, juga tidak termasuk amal yang masuk dalam kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama, yang mana kaidah tadi merujuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi zaman sekarang banyak sekali orang hanya berbekal Al-Quran sama Al-Hadis membid'ah-bid'ahkan segala amal. Mana-mana ada amalia di situ Rasul tidak mengerjakan atau sahabat tidak mengerjakan, maka langsung dikatakan bid'ah. Ini sebuah keputusan yang sangat ekstrim, ya. Seperti Maulid Nabi, ada yang mengatakan katanya bid'ah. Ziarah kubur, ada yang mengatakan itu bid'ah. Padahal semua itu amal-amal baik yang mana tergolong dalam nas yang masih global. Di antara nas-nas Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya tidaklah semua amal yang baik, meskipun itu tidak ada di Al-Quran atau di hadis dan tidak diamalkan Nabi kita dan sahabat, itu masuk dalam bid'ah hasanah. Itu banyak. Di antaranya Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kalian bertolong-tolonglah kalian semua 'alal birri, atas kebaikan-kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Ini sangat luas maknanya, ya. Mana-mana di situ ada amal albir, amal kebaikan, maka amal tersebut bisa merujuk pada Al-Quran, bisa digolongkan ke ayat tersebut.
Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat, ya, seperti halnya orang membangun pondok pesantren. Zaman dulu tidak ada. Zaman dulu orang belajar itu sama semua, nggak ada dibeda-bedakan, tidak dibeda-bedakan. Semuanya hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang guru. Semua sahabat hadir di Masjid Nabawi atau yang disebut Ashabus Suffah, baik yang tua, baik yang kecil, baik yang muda, semua jadi satu. Itu zaman dahulu. Terus setelah berkembangnya zaman dan masa, ya, di saat himmah, semangat orang pun mulai turun, tidak sekuat seperti imannya zaman sahabat. Bagaimana Hisam? Mohon maaf, ini suaranya bagaimana nih? Jelas nggak? Oke, siap. Kita lanjut. Jelas. Jadi, oke. Jadi bid'ah al-hasanah, ya. Bid'ah hasanah diantaranya tadi membangun pesantren. Dan bukan cuma pesantren saja, pesantren pun di situ ada tingkat-tingkatannya. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, kelas 4. Ya. Itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Tapi ulama sepakat itu semua hal baik. Ya. Karena satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Kallimun nas ala qadri uqulihim." Ya. Kalau bicara kepada seseorang itu menurut kadar akalnya. Tidak mungkin anak kecil kita kasih pembahasan yang lebih tinggi. Itu akan membingungkan. Makanya dari situlah para ulama memisah-misahkan. Ada kelas, ada ya tingkatan-tingkatan dalam tahap belajar. Begitu juga seperti halnya Maulid Nabi Muhammad SAW yang mana di situ kita membaca berkumpul satu majlis untuk memuji-muji Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak ada pada masa zaman dahulu, ya. Tapi ulama mengatakan ini termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang sangat-sangat dianjurkan dan termasuk amal baik. Jadi para jamaah kelas 40, hadis 40, pembagian bid'ah, ya. Kita akan merumus ke dalam pembagian bid'ah. Ada yang namanya bid'ah hasanah, ya. Ini sangat-sangat muttafaqun ala nadbiha. Ulama sepakat disunahkannya bid'ah hasanah. Seperti contoh yang Ustadz tadi sudah sampaikan. Karena dalam hal tersebut tidak ada sesuatu yang menentang, baik Alkitab atau hadis atau ijma, juga asar, riwayat-riwayat dari sahabat atau tabi'in. Bahkan Al-Imam Abu Syamah ini gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Abu Syamah guru daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan, wa min ahsanim mabtudi'a fi zamanina, termasuk sebaik-baiknya bid'ah yang ada pada masa kita, ma yuf'alu kulla amin fil yawmil muwafiq li yawmi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dikerjakan setiap tahun yang menepati akan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas shadaqat wal ma'ruf
wa idhari zinah was surur. Nah, di dalam hari itu banyak orang mengeluarkan sedekah, berkumpul-kumpul membaca maulid Nabi sambil mengeluarkan sedekah. Begitu juga idharuz zinah wasurur, menampakkan perhiasan, juga asurur, kebahagiaan. Ini amal-amal yang kata beliau termasuk sunnah, ya, termasuk baik-baiknya bid'ah. Begitu juga banyak sekali diantaranya adalah yang dikerjakan Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Umar, mengumpulkan orang berjamaah mengerjakan sholat tarawih, ya, mengerjakan sholat tarawih. Itu juga termasuk bid'ah. Ya, mohon maaf ya karena ini masih ada apa tadi ya, gangguan sedikit. Ya. Terus ada juga ya. Ada bid'ah sayyi'ah. Maaf kalau kita pakai mikrofon karena kita depan kita juga ada apa? Ya, mohon maaf ya, depan kita juga ada yang hadir mengikuti pengajian ini. Alhamdulillah ya. Jadi kita majelis langsung di majelis. Oke. Jadi walhasil apa namanya? Mohon maaf ya, gangguan sedikit ya, Syam. Oke. Ya, udah. Oke. Ada bid'ah yang sifatnya haram, ya. Ada bid'ah yang haram, yaitu sesuatu yang benar-benar keluar dari Al-Quran, Al-Hadis, juga para amal-amalnya orang salaf soleh, ya, keluar dari ijma, keluar dari asar, tidak tergolong dalam kaidah-kaidah Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Ada juga diantaranya banyak sekali ya, bid'ah yang diharamkan itu banyak sekali ya. Kemaksiatan juga. Kalau di sini Ibnu Hajar, sholat rohoib, diantaranya adalah sholat rohoib. Sholat rohoib itu sholat yang dikerjakan pada malam pertama bulan Rajab, ya. Di situ Ibnu Hajar mengatakan sholat awwali Jum'atin fi Rajab, ya, ada sholat beberapa rakaat yang dikerjakan dalam bulan Rajab. Ini karena hadisnya ini maudhu, ya. Hadisnya kata Ibnu Hajar ini maudhu. Makanya ibadah-ibadah yang benar-benar, apalagi khususnya ibadah mahdhah seperti sholat, ya, kok dikerjakan, ya, pada hari-hari tertentu, sedangkan itu tidak ada riwayat yang jelas dari Nabi kita, itu disebut bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan. Akan tetapi kalau kita niatnya hormat malam itu dengan mengerjakan sholat tasbih, bukan dengan sholat dengan cara-cara yang aneh-aneh, ya,
maka secara keumuman tetap kita dianjurkan, disunahkan kalau kita di Indonesia untuk mengisi dalam artian menghidupkan malam Jumat pertama bulan Rajab, kadang kita pakai sholat awabin. Memang sholat awabin itu sendiri diperintahkan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan sholat tasbih, ya itu ada anjuran tersendiri, jadi tidak masalah. Asal tidak menamakan sholat khusus malam itu. Ini emang khusus sholat tanggal 1 Rajab atau malam Jumat pertama bulan Rajab dengan tata cara baca ini, baca ini, baca ini, itu yang tidak diperbolehkan. Iya. Membaca qul huwallahu ahad setiap rakaat 12 kali. Nah, itu yang riwayat ada seperti itu. Ya. Yaitu membaca qul huwallahu ahad 12 kali di dalam setiap rakaat dan yang lain-lainnya. Ada juga yang sifatnya makruh, bid'ah yang sifatnya makruh, seperti halnya yuhrufatul masajid, ya, memperbaiki masjid, masjidnya diindah-indahin, ya, dibagus-bagusin tanpa memandang sisi syiarnya, hanya dibuat sombong, ya, masjid kita lebih bagus dari masjid sana. Loh, itu yang membuat apa? Hukumnya makruh. Tapi kalau niatnya kita buat syiar, ya, masa masjid kalah bagusnya sama rumah, loh, itu beda lagi, ya. Jadi Ustadz punya prinsip, nggak mau Ustadz masjid itu kalah sama mall, loh, ya. Yang penting kita syiarnya tetap jalan, niatnya syiar, bukan niat untuk menghiasi masjid hanya sebagai sombong-sombongan atau untuk pamer dan yang lain-lainnya. Ya, asal niatnya kita al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu di atas. Syiar-syiar Islam itu harus lebih di atas ketimbang yang lainnya. Kita malu rumah-rumah lebih bagus, masa masjid masih begitu aja. Mana tanda keimanan kita? Di samping kita meramaikan dengan ibadah, kita juga rawat, kita beri juga fasilitas yang baik. Karena semua itu demi kenyamanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kaidah yang masyhur, al-wasail fi hukmil maqasid. Sebuah perantara itu sama saja hukumnya seperti halnya tujuan, ya. Perantara itu hukumnya sama saja tujuannya. Ustaz contohkan, ya. Kenapa wudhu hukumnya wajib? Karena mengikuti sholat. Sedangkan wudhu itu perantara daripada sholat, ya. Begitu juga andaikan kita memperbagusi masjid tujuannya demi kenyamanan beribadah, ya, itu insya Allah termasuk amal yang baik, yang mahmudah, yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Contoh-contoh yang diharamkan lagi banyak sebenarnya, ya, seperti al-mukus, pajak-pajak, pungutan-pungutan liar, pungutan-pungutan yang tidak diresmikan oleh pemerintah kalau zaman sekarang tentunya, ya. Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan jalan yang diridhai Allah, menyembelih hewan bukan karena Allah, berkumpul-kumpul menyembelih hewan bukan karena Allah. Ini semuanya membahayakan dan dicela menurut syariat. Dan perlu diketahui bahwasanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan pada sahabat Hudzaifah. Hadis ini hadis marfu. La yaqbalullahu li sahibi bid'atin
Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang ahli bid'ah. Allah tidak akan menerima dari orang yang ahli bid'ah. Sholatan wala shoman wala sodaqatan. Baik sholatnya, puasanya, sedekahnya, wala hajjan wala umratan. Hajinya, umrahnya, wala jihadan, dan begitu juga jihadnya juga nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini berat ya. Yakhruju minad din kama takhruju sya'rah minal ajin. Orang yang bid'ah seperti kaum Khawarij ya. Kaum Khawarij. Mereka secara nggak sadar keluar dari agama. Seperti halnya sehelai rambut yang dikeluarkan dari apa? Ini nih apa? Adonan roti ya, adonan kue. Kalau orang mengadonin kue itu ada gandum, ada tepung, dicampur air. Nah, di situ ada satu sehelai rambut diambil. Nah, seakan-akan sehelai rambut tadi diibaratkan kayak agama. Ya, agamanya lepas dari dia tanpa dia sadari. Nih. Banyak orang yang mengkafir-kafirkan orang, itu contohnya ya. Mohon maaf ya. Suka-suka mengkafirkan orang ziarah kubur dan yang lain-lainnya. Orang kok mengkafirkan orang muslim, orang yang beriman tanpa ada landasan yang benar, maka otomatis dia kafir. Dia kafir sendiri. Ya. Jadi tidak boleh orang itu mengkafir-kafirkan orang Islam. Karena berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan la ilaha illallah saja ya. Mengatakan la ilaha illallah, kita mengatakan zikir la ilaha illallah, itu mendapatkan pahalanya jumlahnya orang kafir yang ada di masa sekarang, ya masa hidup kita. Ya. Orang mengatakan la ilaha illallah, itu disunahkan. La-nya itu dipanjangkan sampai 7 alif, ya. La ilaha illallah. Ya. Semakin panjang, yaitu memakai 7 alif, itu pahalanya banyak. Bi'adadi man kafaro. Karena dengan dia mengatakan la ilaha illallah, otomatis di dalam hatinya mengingkari semua jenis kekufuran, mengingkari semua jenis kekafiran. Dengan ingkarnya dia seperti itu, otomatis dia sudah mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Maka setiap kafir yang ada, pahalanya masuk ke dia. Bilangan kafir sekarang banyak, berapa juta, semisal berapa juta dia dapat pahala membaca la ilaha illallah. Ini ada hadisnya ya, riwayat tadi saya Ustadz tuh pada dia ada di hadis yang ketiga atau kedua itu ya, masalah arkanul Islam. Ya. Fawaid termasuk faidahnya orang yang membaca la ilaha illallah. Oke. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu, boleh. Kalau ada yang tanya-tanya boleh, Hisham. Sambil Ustaz cari-cari dulu nih nasnya tadi. Boleh. Mau teruskan juga boleh? Boleh? Bagaimana? Boleh. Terusin aja. Jika terusin aja juga boleh. Bisa. Oke, siap. Jadi alhamdulillah ya. Semoga kita semua orang-orang yang terhindar dari bid'ah ya. Mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada landasan dasar dari Al-Qur'an, Al-Hadis, atau apa-apa kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama kita. Mari kita ikuti orang-orang yang masuk kategori ahli sunnah wal jamaah, ya, orang-orang yang cirinya mudah, ya, cirinya mudah. Kalau kita ma'asyirul apa namanya, orang kalau mau maulid Nabi itu sudah
ciri-ciri kalau bagi kita, ciri khusus, ciri khas ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyin, maturidiyin adalah mau maulid Nabi. Yang kedua mau tahlil. Yang ketiga ziarah kubur. Itu amalan yang pokok ya, amalan yang sangat pokok banget. Insya Allah Ustadz atau tokoh-tokoh agama yang mengamalkan dari tiga itu insya Allah termasuk orang yang kategori ahlu sunnah wal jamaah, orang yang bisa kita ikutin ya, fatwa-fatwanya, pengajian-pengajiannya ya. Adapun ahli bid'ah ya, ahli bid'ah orang yang selain orang yang ciri-ciri Ustaz sebutin tadi ya. Orang ahli bid'ah itu kalau dalam satu kitab itu meskipun mereka melihat dalil kebenaran terangnya seperti terangnya matahari, kalau orang udah terlanjur suka bid'ah maka dia tidak akan terpengaruh akan dalil tersebut ya. Ini bahayanya. Dan tadi ancaman yang berat, Allah tidak akan menerima sholatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, jihadnya. Alhamdulillah, sungguh kerugian yang besar bagi orang yang semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Jadi dulu ada siapa? Syekh Abu Yusuf. Ya. Syekh Abu Yusuf ini sahibul Imam Abi Hanifah. Abu Yusuf adalah murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Makanya kalau dalam ilmu nahwu ya, itu ada bahasanya Abu Yusuf ya, seorang murid yang menjadi khalifahnya Abu Hanifah. Dalam contoh biasanya itu kalau tidak boleh orang mendahulukan, boleh orang itu mendahulukan maf'ul atas fa'ilnya, kecuali di situ ketika ada iltibas. Nah, iltibas itu kayak seperti Doroba Musa Isa. Ini tanda alamatnya nggak jelas ini. Musa Isa beda sama Doroba Zaitun Amron. Ya, ada dhammah yang dia menjadi pelaku atau fa'il, Amron yang menjadi objek ya, atau menjadi maf'ul. Bisa dikatakan Doroba Amron Zaitun. Ini boleh. Akan tetapi ketika kasusnya lafadz itu sama, Doroba Musa Isa. Kalau yang dikehendaki Musa itu yang dipukul, menempat-tempati maf'ul atau objek, sedangkan Isa itu ditaruh di belakang, sedangkan dia subjek, itu tidak dibenarkan. Seperti halnya kayak Abu Yusuf, ya, Abu Hanifah disebut dalam kitab juga Abu Yusuf, ya, karena Abu Yusuf itu saking beliau menguasainya madhab Abu Hanifah, dan beliau sebagai penggantinya Abu Hanifah, beliau itu disebut siapa? Sahibu Abu Hanifah. Abu Yusuf ya Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah ya Abu Yusuf. Orang mengatakan seperti itu saking Abu Yusuf ini benar-benar menjadi khalifahnya. Suatu ketika beliau hadara ma'idatul khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Beliau menghadiri jamuan daripada sang khalifah Harun ar-Rasyid. Fatalabal malaik. Faqala lahu ya Amiral Mu'minin. Setelah itu Harun ar-Rasyid memintakan kepada pembantunya agar mengambilkan sebuah sendok. Faqala lahu ya Amirul Mukminin. Setelah itu Abu Yusuf pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, qad qala jadduka Ibnu Abbas fi qouli ta'ala wa laqad karramna bani Adam. Ini istimbat dari Abu Yusuf, ya. Beliau mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, wahai khalifah,
bahwasanya ada riwayat dari kakek engkau yaitu Ibnu Abbas. Ya. Beliau menafsiri firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan bani Adam. Maksudnya apa? Ja'alna lahum asabi'a ya'kuluna biha. Aku menjadikan untuk bani Adam tangan, jari-jari agar mereka makan menggunakan jari tersebut. Kenapa harus memakai sendok? Nah, itu siapa? Siapa? Abu Yusuf. Walam naj'alhum kadawabi ta'kulu bi'afwahiha, dan aku tidak menjadikan bani Adam seperti hewan, yang mana hewan ketika makan langsung pakai mulutnya, ya. Hewan kalau makan langsung pakai mulutnya tanpa perantara tangan, karena emang tidak punya tangan. Itu hewan. Oke. Nah, fa'aba illa yakula bil malaik, tapi Harun ar-Rasyid bersikukuh, dia nggak mau makan kecuali pakai sendok. Setelah itu Abu Yusuf memberanikan diri mengambil sendoknya dan membuang. Ini Abu Yusuf, ya. Sebuah kisah sedikit, karena beliau ulama dulu tuh pegangannya dengan sunnah selagi masih mampu dikerjakan itu sangat kuat, ya. Apalagi dari cerita Abu Yusuf nanti ada terpintas sedikit, ya. Banyak sebenarnya kisah dari Abu Yusuf, ya. Di antaranya beliau ketika subhanallah, beliau ini bersama siapa? Abul Hasan Asy-Syaibani, ya. Dua murid besar dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf sama Abul Hasan Asy-Syaibani. Kalau Abul Hasan Asy-Syaibani ini ayah angkat daripada imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum Imam Syafi'i mendirikan madhab, beliau telah menguras semua madhab Abu Hanifah, mempelajari madhab Abu Hanifah lewat ayah angkat beliau, yaitu Abul Hasan Asy-Syaibani, yang mana beliau juga murid dekat pengganti daripada Imam Abu Hanifah. Oke, boleh ditampakin, yang mau tampakin kita bisa perkenalan atau mungkin ada yang ditanyakan bisa, silahkan. Ya, mungkin ada yang di sini ditanya nggak apa-apa kalau ada yang tanya. Iya, yang di majelis ini. Oke lah, saya ada pertanyaan. Oke, siap. Bagi orang kebanyakan, bagi orang awam, bagaimana kita untuk mencari ustadz ataupun pengajar yang mu'tadil, la ifrat wala tafrit, maksudnya nggak beda-beda dengan orang dan tak gulu juga. Jadi apakah caranya bagi orang awam itu untuk mengenal pasti, macam itu. Jadi tadi Ustaz sudah sampaikan, insya Allah kalau orang itu udah mau maulid Nabi, insya Allah itu intinya itu. Dia mau mengerjakan maulid Nabi, insya Allah lepas dari kata al-hulu, ekstrim, ya. Insya Allah termasuk orang-orang yang moderat. Jadi mau maulid Nabi, mau istilahnya apa, ziarah kubur, insya Allah itu termasuk ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat-sangat moderat, yang bisa dibuat patokan lah. Itu ciri simpel, ya, ciri simpel. Tidak ada yang namanya mohon maaf, di Indonesia tuh banyak isu-isu teroris, ya, dan yang lainnya. Itu semua orang-orang yang enggak mau mengerjakan maulid, ya. Ini orang-orang yang tidak mau mengerjakan maulid Nabi atau ziarah kubur. Biasanya punya sifat ekstrim. Biasanya, tapi tidak semuanya, ya. Dari pesan Ustadz, ya, carilah yang Ustadz yang benar-benar berpegang madhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengamalkan apa-apa
yang telah ulama-ulama kita jumpa, guru-guru yang telah kita jumpa, ya. Seperti Habib Umar, beliau juga maulid. Ya. Habib Abu Al-Adni almarhum, beliau juga maulid. Habib Baharun, ya, siapa Akaf itu? Abdullah Baharun, ya. Ya, Abdullah Baharun maulid. Insyaallah haula, ya, alal huda. Benar-benar yang bisa dijadikan panutan murid-murid beliau dan yang lain-lainnya. Itu saja, ya. Pokoknya satu aja, maulid sama tahlil atau ziarah kubur itu menjadi patokan kalau versi Ustadz. Iya. Oke. Iya, Hisam. Ada yang tanyakan yang di sini para hadirin. Ini ada 10 orang ini hadir, Pak santri. Ya, bahasanya masih kita pembahasan bid'ah, masalahnya bahasanya masih agak ekstrim ya. Jadi mau ya yang penting kita mengikutilah jejak-jejak yang guru-guru kita. Ya. Oke. Insyaallah minggu depan kita akan lanjut masalah hadis yang berhubungan dengan syubhat, ya. Hadis yang berhubungan dengan syubhat. Sekarang kita kayaknya sudah cukup sekian. Silakan yang mau bertanya atau apa itu sharing yang lainnya boleh, ya. Boleh juga chat lewat grup. Ada pertanyaan, ya, kita terbuka. Dan kalau memang belum dijawab mungkin bisa diingatkan Ustadz, ya, karena juga Ustadz juga mungkin nggak selalu melihat HP, kita juga waktu terbagi-bagi, ya, jadi bisa diingatkan oleh admin Hisham atau Hudzaifah, ya, untuk mengingatkan. Oke. Oke, Ustaz. Kalau nggak tahu, kalau jemaah nggak ada pertanyaan, Ustaz boleh hitam. Ataupun yang baru zawaj nih, Didin hadir nih. Didin hadir, ya. Didin hadir, Mi'at hadir. Halo Didin, Mi'at hadir. Didin Mi'at hadir. Insyaallah hadir haula itu. Iya. Alhamdulillah hadir. Ya, betul. Ini Mi'at. Nah. Ini kelihatan, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, ajib. Ya, Her, Masya Allah. Mana jemaah yang lain, Hisham? Ada, tapi malu mungkin. Malu, ya. Okay, malu kayak gitu. Allah. Insya Allah ruh kita sudah mengenal, ya. Jadi tidaklah kita bertemu meskipun nggak tatap muka, tapi alam ruh kita akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian yang kajian malam ini. Semoga kita senantiasa diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan hati kita untuk memahami agama-agamanya, dan diberikanlah kita semua taufik untuk mengerjakan ibadah dan taat kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang besok dibanggakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.